Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu sebagai hamba yang dhaif, yang nista di hadapannya, sudah sepatutnya dan selayaknya kita mempersembahkan puji dan syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan demikian kita akan memacu dan memicu diri pribadi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu mari kita berittiba, mengikuti langkah perjuangannya, menirukan sunnah-sunnahnya, dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh atau suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu rahmati Allah, tentu sebagai warga Muhammadiyah, sebagai umat Islam, kita juga berbangga hati, berbangga hati dengan adanya persyarikatan ini. Kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka, bersilaturahim. Mungkin kalau tidak ada persyarikatan Muhammadiyah, saya tidak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Maka kebahagiaan ini tentu menjadi sebuah alasan yang telah disampaikan oleh Kanda dokter ya, Kanda dokter Mas Idris tadi. Inilah bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bagian dari memperhatikan, kemudian memberikan sebuah pemahaman, dan lalu kemudian saling tolong menolong gitu ya. Nah, inilah konsep Islam yang sesungguhnya lalu diwujudkan dalam persyarikatan Muhammadiyah itu. Jadi apa disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi, tentu ini menjadi ya katakanlah bagian di mana Muhammadiyah dan Aisyah saling berta'awun gitu ya. Jadi indahnya, bagusnya, baiknya sebuah persyarikatan itu atau amal usaha itu karena ada saling tolong menolong itu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kak Dokter, ini bagian dari ta'awun ya. Jadi kalau kata Prof. Haidar Nasir itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah ini termasuk naga yang ke-10 katanya kan. Ya ngeri-ngeri sedap juga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kata Pak Anwar Abbas, nanti kalau kita termasuk naga yang ke-10, nanti pemerintah tidak bantu lagi kita katanya. Karena dianggap sudah mampu gitu ya. Tapi ini harus diwujud nyatakan dalam persyarikatan Muhammadiyah itu dengan bagaimana
Tadi disebut oleh Kak Dokter bahwa kita sudah 19 ya, 19 Universitas Muhammadiyah. Terakhir Bengkulu baru dapat akreditasi unggul. Ya, nah, jadi kita harus meningkatkan mutu pendidikan, gitu ya. Jadi kalau sudah mutu pendidikan, nilai jualnya juga akan menjadi mahal, gitu ya. Nah, jadi karena itu selain lembaga pendidikan yang perlu karena ini menjadi ikon dari Muhammadiyah yang dinukilkan dari Al-Ma'un ya. Lalu kemudian juga amal usaha yang bersifat ekonomi yang perlu dikembangkan gitu. Nah, jadi ini bagian dari ta'awun gitu ya. Nah, tentu sebagai warga Muhammadiyah kita juga akan menjadi bangga gitu dengan 19 PTM ya, yang PTMA termasuk Universitas Aisyah Jogja yang sudah unggul gitu. Nah, Bapak rahmati Allah, lalu kemudian kita juga tidak boleh berdiam diri gitu ya. Tidak boleh berdiam diri dalam konsep dakwahnya. Jadi kenapa Muhammadiyah mendirikan universitas, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, tadi akan mendirikan klinik gitu. Itu dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu identitas dari Muhammadiyah itu adalah dakwah. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum. Nah, itu kan Bapak Ibu semuanya hafal. Yad'u, mengajak. Jadi kalau mengajak itu dengan kaulan layinan, dengan suara yang lemah lembut. Jadi berdakwah itu dengan bil hikmah ya. Jadi jangan frontal, jangan keras, jangan radikal gitu ya. Kita mengajak orang itu yuk, kalau ayo itu kan dengan lembut gitu ya. Nah, jadi untuk itu dakwanya jangan dilalaikan, jangan dilupakan. Karena ada yang memparsialisasikan itu Bapak Ibu sekalian. Di Muhammadiyah itu ada yang mengotak-otakkan. Ini dakwah nantilah gitu. Kita ke ekonomi dulu, ini yang salah. Ahmad Dahlan itu mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan pegawai, tapi dia pedagang. Ahmad Dahlan kemana-mana bawa batik gitu ke Solo, ke Semarang, tapi sambil berdakwah gitu loh. Jadi ekonominya dibangun, dakwahnya terus berjalan. Sehingga Bapak rahmati Allah, tadi saya mengutip firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Gitu kan? Bapak Ibu sudah paham semua gitu. Bahwa Islam itu menjadi sebuah agama yang telah disempurnakan atau disetujui oleh Allah gitu loh. Jadi Allah ridho dengan agama Islam itu gitu. Nah, lalu kemudian gitu, kita jangan lagi mencari agama selain daripada Islam gitu. Nah, ini kan terbalik Bapak sekalian. Islam menjadi apa? Atau Islamofobia gitu ya. Islam itu seolah menjadi sebuah agama yang perlu ditakuti gitu loh. Sehingga muncul di dunia barat gitu, Islam itu ya kalau istilah Pak Muhajir Effendi tadi disebut oleh Kak Dokter, ada beberapa varian, ada beberapa terminologi atau arti dari istilah dari apa yang diungkapkan oleh Prof. Muhajir itu. Ada Islam yang oportunis namanya. Ya, oportunis itu benalu Bapak sekalian. Numpang hidup, nak lemak dewe. Gitu kan. Jadi kalau ada suatu pohon, dan nempellah di pohon itu sehingga dia mengerongrong pohon itu, mati pohon itu karena hadirnya satu tumbuhan yang namanya benalu. Sehingga pohon itu mati. Nah, ini juga dianalogikan oleh Prof. Muhajir, ada Islam yang oportunis itu. Dia cuma numpang mengatakan dirinya Islam, Muslim, tapi dia tidak pernah sholat.
Apa sih sholat itu gitu loh. Nyapek-nyapek ibae. Bangun subuh-subuh. Dingin-dingin. Ya kan? Nah ini ada sampai alangkah buyannya wong Islam itu bangun subuh-subuh, pagi-pagi dingin-dingin, bahkan jauh sebelum subuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya dalam Al-Quran itu apa kata? Bangunlah kamu di sepertiga malam gitu kan untuk bermunajat kepadaku, sholat. Nah ini untuk apa capek-capek gitu loh. Anaknya dibangun di subuh-subuh, ya bangun subuh-subuh, sholat untuk apa? Nah dia tidak tahu bahwa di situ ada sebuah barokah ya. Kalau barokah itu ya tidak ternilai harganya sekalian di waktu subuh itu. Nah ini yang mereka tidak ketahui, ya kan? Rugilah, ya rugilah bagi orang-orang yang tidak mengetahui apa namanya kegiatan di waktu subuh itu. Nah, jadi ini yang menjadi kajian mereka itu untuk apa? Untuk apa pergi haji capek-capek, barang kita waiting list nih loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau di Sumatera Selatan ini sudah mencapai 25 sampai 30 tahun waktu tunggunya itu. Kalau di Sulawesi Selatan itu 40 tahun. Jadi kalau punya anak 10 tahun, nah daftarlah haji gitu. Jadi 50 tahun udah berangkat haji. Kan itu. Nah ini kata yang oportunis tadi, untuk apa capek-capek ngelilingi batu? Ngelilingi batu lalu naik-naik batu gitu. Gitu kan? Naik-naik batu itu apa? Di Padang Arafah itu. Al-Hajju Arafah kata Rasulullah. Haji itu di Arafah. Kalau tidak hadir di Arafah, tidak sah hajinya kan gitu. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a sabilah. Kita manusia ini diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji di mana? Di Baitullah. Ya kan? Lalu kemudian kita capek-capek Bapak sekalian cari uang di pasar, di kantor gitu kan. Lalu diinfakkan 2,5% itu apa gitu. Ini yang Islam oportunis tadi. Dia terus merongrong gitu. Nah, pertanyaan saya juga, adakah oportunis di Muhammadiyah? Kan itu. Pertanyaan saja gitu ya. Jawabnya Bapak Ibu sekalian lah gitu. Karena di masing-masing daerah ada problematika yang variatif ya, tidak sama. Itu. Ya. Udah November dah. Gitu ya. Hari Senin kemarin telepon saya gitu kan. Ada ketua PDM yang juga telepon saya gitu. Ini variatif gitu ya untuk persoalan. Nah, jadi adakah gitu? Kita bisa melihat tapi tidak usah dijawab gitu kan. Si anu itu kata Pak Suroso oportunis Muhammadiyah. Tidak usah lah gitu ya. Tapi cukup kita anu saja. Nah, jadi itu Islam yang oportunis itu Bapak sekalian. Sehingga dia tidak lagi memikirkan kemajuan apa istilahnya ya, kebaikan dari agama yang dianut itu. Ya, dia hanya sebuah status saja gitu. Nah itu, ini Bapak sekalian banyak gitu loh. Jauh di dunia Eropa, di Indonesia saja banyak itu yang saya katakan tadi. Ya, yang saya katakan tadi itu. Untuk apa? Sholat, zakat, haji, puasa. Wah itu. Puasa itu lapar gitu ya. Menyiksa diri gitu loh. Di siang hari ketika haus, lapar, kita tidak boleh makan. Ini ajaran apa? Itu kan? Itu. Padahal Al-Baqarah 183 yang memerintah ke kita Allah kan gitu. Nah nih, Bapak sekarang mati Allah. Lalu ada Islam yang instrumentalis. Instrumentalis itu apa ya? Ya apa ya di mana arah angin lah gitu. Ya. Dia melihat bahwa ya ini benar, itu benar.
agama anak agama yang satu benar. Jadi tidak punya konsisten, tidak punya komitmen gitu ya. Jadi dia membenarkan ajaran-ajaran yang lain. Gitu. Padahal dulu ada di salah satu siaran televisi ada seorang profesor guru besar di UIN Jakarta itu mengatakan jangan pernah mengatakan agama kita paling benar. Ibu itu saya bilang perlu di upgrade lagi otaknya gitu ya. Karena Bapak sekalian kan surat Ali Imran 19 itu, kalau ibu itu mengatakan bahwa jangan membenarkan agama kita sendiri, hapus saja Ali Imran ayat 19 itu gitu ya. Ya kata Allah kan inna dinna indal Islam itu agama yang paling benar di sisiku hanyalah Islam. Nah, ibu itu mengatakan tidak perlu gitu membenarkan agama kita. Ini yang salah. Jadi ya ke sana dia ikut, ke sini dia ikut. Kalau dulu Bapak sekalian, nah ini kalau yang seusia-usia di atas 50 lah gitu ya Bapak sekalian, kita atau 40 juga boleh itu. Kita kenal ada dulu film boneka si Unyil. Si Unyil itu dulu tahun 87 Pak Islahuddin Daud itu mantan dekan ekonomi UM Palembang, pernah ada kajian. Kajiannya apa? Unyil Insan Pancasila. Gitu ya. Kenapa disebut Unyil Pancasila itu? Ketika dia Natal ikut Natal. Ketika nyepi dia ikut nyepi. Ketika lebaran dia ikut lebaran. Ditanyalah dalam seminar itu, Unyil itu agamanya apa? Kan gitu. Iya, Islam, tapi dia meluk semua agama. Bapak rahmati Allah, saya pernah jadi pengurus FKUB Sumatera Selatan. Ya, jadi wakil ketua FKUB Sumatera Selatan. Lalu saat itu saya diminta oleh kawan-kawan juga dari Nahdiyin untuk memberikan ceramah Maulid Nabi saat itu di jalur 6 Air Saleh. Lalu saya ditelepon oleh pendeta Robert dari HKBP. Pak Ustadz, dia assalamualaikum lagi Pak. Apa jawab gitu? Alaikuna, celakalah kau gitu. Loh kalau celaka iya, konsepnya kan begitu. Yang selamat siapa? Kita. Nanti di yaumul qiyamah perspektif Islam kan begitu. Dalam pandangan Islam begitu. Yang selamat siapa? Islam. Asal jangan syirik tadi kan. Nanti dapat syafaat dari Rasulullah kan gitu. Nah dia celaka. Kenapa celaka? Tidak masuk surga dia itu. Kalau bahasa Palembang tuh cetok, dia mati masuk neraka. Maka alaikuna. Pak Ustadz, nanti tanggal berapa saya lupa itu, kita ada perayaan di Jakabaring Center itu, Natal bersama. Dari Muhammadiyah siapa yang hadir? Pak Ustadz, tidak ada yang hadir. Dulu, saya ada sebut nama. Dulu ada, itu silakan. Tapi saya katakan, kalau Pak Pendeta minta kami hadir, insya Allah tidak ada yang hadir. Kenapa? Karena yang kamu lakukan itu sudah bersentuhan pada akidah, bukan muamalah lagi gitu. Wah repot Pak, kalau begitu Muhammadiyah nggak ada saya bilang. Jadi jangan diharap kami bisa hadir. Nah ini bagian dari mempertahankan akidah itu Mas sekalian. Ya, nah, jadi jangan saya katakan ini yang instrumentalis tadi gitu loh. Ya, ketika ada kita toleransi Bapak sekalian rahmati Allah, tasamuh ya atau toleransi itu sekarang kita lakukan sudah gitu loh. Saudara-saudara kita, mohon maaf yang beragama non-Islam tadi, dia melakukan ibadahnya di gereja atau di pura. Kita biarkan, kita tidak ganggu, dia itu bagian toleransi. Biarkanlah sesuai dengan keyakinan dia. La ikraha fiddin kata Allah kan, tidak ada paksaan dalam beragama, tapi ada konsekuensinya, kan gitu. Silakan saja. Nah ini bagian dari toleransi, kita membiarkan mereka beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Bukan toleransi lalu ikut begoh ya. Mencelupkan diri kita kepada akidah mereka, itu yang salah.
Nah, ini banyak juga pengikut instrumentalis ini gitu loh. Ya. Nah, itu. Sehingga nilai-nilai keagamaannya juga tidak begitu kuat. Ya, tidak begitu kuat. Nah, pertanyaan saya yang kedua. Adakah di Muhammadiyah ini orang atau anggota Muhammadiyah yang bersifat instrumentalis? Ya kan? Mana? Itu. Bermuhammadiyahlah sesuai dengan kaidah Muhammadiyah itu. Bagaimana? Kaidah bermuhammadiyah itu ya sudah gitu loh. Ini Muhammadiyah gitu loh. Jangan lo mencari gitu ya. Wah, Muhammadiyah itu kering akan rohani. Nah, mana basahinya rohaninya itu? Yuk, gitu ya. Kita sama-sama di Masjid Raya ini 1 bulan sekali misalnya kita adakan Sholatul Lail berjamaah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak rahmati Allah, kalau kita membaca sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, misalnya Buya Air Fahrudin, ya gitu ya, contoh saja itu, yang pernah ke Palembang itu ya. Nah itu bagaimana tawaduknya gitu loh. Sampai mati pun tidak punya rumah. Rumahnya yang sekarang menjadi kantor PP Muhammadiyah di Tiro itu loh. Kan itu. Ya. Dia komitmen gitu loh. Dengan Muhammadiyahnya. Dia komitmen dengan Islamnya kan gitu. Nah, jadi Bapak rahmati Allah, itu pertanyaan yang kedua, adakah gitu ya? Adakah anggota Aisyah yang bersifat instrumentalis? Maaf Bapak sekalian, pelaksanaan keagamaan, ibadah cara yang lain diikuti misalnya kan itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi kita. Ya. Nah, lalu yang ketiga, ada yang namanya Islam saintis. Apa Islam saintis itu? Islam yang hanya pada tataran dikaji, dibedah, ada diskusi keislaman, ada seminar keislaman, ada makalah tentang keislaman. Ini bersifat saintis. Hanya ia mengetahui sajalah Islam itu. Oh, Islam itu agama yang begini, begini. Bahkan ada yang memuji Islam tapi tidak masuk Islam. Ya, tidak masuk Islam atau tidak berkomitmen kepada agama Islam itu. Bapak rahmati Allah, mungkin kita punya HP semua. Bapak Ibu pernah membuka TikTok gitu ya, atau YouTube dan sebagainya. Ada 2 orang yang berlainan negara dan berlainan keyakinan. Satu dari Cina, satu dari Amerika. Yang Cina komunisnya tinggi, ya. Yang Amerika Yahudinya tinggi gitu. Lalu sama-sama ilmuwan dalam embriologi, ya, dalam karakter rahim, ya, tentang keturunan gitu. Nah, itu ketemu di Amerika, mereka berdua itu. Lalu membahas, ini kan kalau orang-orang non-Islam itu sekalian jujur sajalah, itu kalau buka Al-Quran itu yang dicari kelemahannya, ya, kelemahannya, bukan kelebihan atau kehebatan Al-Quran itu. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah ada campur tangan dari tangan manusia, tidak mau terima dia gitu loh. Dia cari kelemahannya. Dia bukalah bagaimana kehidupan, awal kehidupan itu. Ternyata seorang ilmuwan dari Amerika itu membaca makhluk itu tidak akan bisa hidup tanpa air. Jadi air ini adalah awal dari permulaan kehidupan itu. Tesisnya benar. Oh, ini benar tesis, penelitiannya benar gitu. Al-Quran ini katanya 14 abad yang lalu gitu loh. Lalu dia buka surat Al-Mu'min, bahwa manusia itu diciptakan dari air juga kan gitu.
jadi segumpal darah dikasih tulang dan seterusnya. Dikaitkan dengan apa ilmu embriologi tadi, benar. Nah, kedua orang ini sudah membenarkan Islam, kebenaran Al-Quran itu, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua. Hidayahnya apa? Mengaku Islam itu benar dan bersahadat. Jadi saintis itu bisa hanya sekedar pada tataran kajian keilmuan saja, tapi bisa juga mengarahkan kepada sebuah keyakinan. Nah, orang-orang non-Islam ketika dia belajar Al-Quran itu yang tadinya banyak akan menyepelekan Al-Quran atau mencari kelemahan Al-Quran, akhirnya dia mengubah akidahnya, kan gitu. Ya, mengubah akidahnya. Tapi juga tidak sedikit yang selalu mengkaji saintis itu, mengkaji keilmuan Islam saja. Ya. Nah, Bapak dirahmati Allah, kasus ya, kalau kita pernah tahun berapa saya ada gedung WTC yang ditumbur pesawat itu ya. Itu dua gedung kembar itu. Lalu kemudian di London itu orang-orang keturunan dari Arab membagikan sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah. Kemudian dibaca oleh orang-orang Inggris. Nah, ternyata Islam bukanlah sebuah agama yang menakutkan. Sebuah agama yang radikal, bukan. Gitu ya. Akhirnya di London itu tidak kurang dari 2000 saat itu, 2000 orang penduduk asli gitu loh. Inggris itu yang masuk agama Islam itu. Secara diam-diam Bapak sekalian, Muhammadiyah juga beli gereja di London itu. Dijadikan Islamic Center di London itu. Jadi Muhammadiyah diam-diam gitu. Yang kemarin Spanyol katakanlah itu PWM Jawa Timur gitu kan yang beli di Madrid itu. Ya. Dan nanti di Tokyo akan didirikan juga Masjid Muhammadiyah. Itu Pak Saad Ibrahim yang sudah ke sana, salah satu ketua PP Muhammadiyah. Nah, jadi rahmati Allah, inilah ya Islam saintis itu. Juga pertanyaan ketiga, adakah di Muhammadiyah itu yang bersifat saintis, hanya mengkaji Muhammadiyah saja? Oh, Muhammadiyah itu hebat, Muhammadiyah itu unggul, Muhammadiyah itu kelemahannya begini, tapi tidak komitmen dengan Muhammadiyah atau Aisyahnya. Terakhir, inilah yang mungkin kita idam-idamkan gitu ya, yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu adalah Islam yang ideologis. Islam ideologis itu innal ladzina qala rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu kemudian dia istiqomah. Dia teguh pendirian, dia tidak takut, dia tidak khawatir dengan kondisi apapun. Ya, tidak takut dia. Mau diapakan Islam itu, dicemoohkan Islam itu, diajak Islam itu, dia tetap komitmen dengan Islamnya. Dia tidak akan mencari Tuhan selain daripada Allah, dia tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Allah, dia tidak akan meminta pertolongan selain daripada Allah. Itulah Islam yang ideologis itu. Akidahnya kokoh, kuat. Ya kan? Tidak tergoyahkan. Jadi kebenaran-kebenaran Islam dia yakini. Kalau saya tanyakan dengan mahasiswa, ada enggak secara pikiran kita orang yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu? Jawabnya enggak ada. Padahal ada. Siapa? Nabi Adam. Iya kan? Orang yang lahir tanpa ibu, ada enggak? Ada. Siapa? Ibu Hawa kan itu, Siti Hawa. Kata ibu. Orang yang lahir tanpa bapak, Isa, Ibnu Maryam, ada. Itulah ranah akidah, ranah keyakinan, bukan ranah logika. Saya pernah sama Ustaz Rizal diajak oleh seorang alumni S3 doktor dari London, dan dia minta mengakui bahwa Isa itu punya bapak namanya Yusuf. Pak Suroso udah selagi S2 S3 langsung dapat profesor. Wah, langkah lemaknya gitu ya. Ngakuin Nabi Isa punya bapak itu. Saya katakan, Pak Doktor, dalam Islam itu ada ranah logika, ada ranah keyakinan. Nah,
pada ranah logika kami benarkan siapa yang lahir pasti ada bapak ada ibu. Tapi pada ranah keyakinan tidak bisa. Karena itu sebuah akidah. Ya, kami tidak bisa digoyah, tidak bisa diganggu ketika menyebut itu. Karena apa? Kun payakun kata Allah kan. Kalau kata Allah jadi, jadilah, selesai. Nah, siapa Allah itu? Tuhan kami. Ya, Tuhan yang memberikan kehidupan kami, Tuhan yang menciptakan jagat raya ini dan seisinya. Dan kami tidak akan goyah dengan itu. Ya, tidak goyah dengan kehidupan dunia. Akan dibayar sekian miliar gitu kan? Kalau saya nyebutkan itu dan menyetujui dan saya publikasikan, itu akan mendapat sekian miliar. Ini Ustadz Suroso dengan Ustadz Abdul Jalil ngakui. Kan itu. Saya bilang, misalnya kami diberi sekian miliar itu, lalu kemudian wali kuli matin ajal, sudah habis waktunya, mati, nikmati tidak aku duit yang sekian miliar itu? Kan tidak, kan itu. Ya nak aku nikmatin nanti Pak. Saya bilang, Pak Dokter, nanti di Yaumul Qiyamah itu. Nah jadi Bapak Rahmat Allah, inilah Islam ideologis itu, dia mempertahankan akidahnya, tidak pada tataran saintis saja, tidak pada tataran instrumentalis saja, apalagi oportunis, kan gitu ya. Nah, untuk itu mari kita berkomitmen berislam itu dengan ideologis kita, dengan keyakinan kita. Tentu Bapak Rahmat Allah, tadi singgung-singgung oleh Kak Dokter kan gitu, mari kita tetap komitmen Muhammadiyahnya itu, berideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah apa? Islam, kan itu. Islam yang mengajak tentu kepada tadi amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tidak mengajak kepada yang jelek gitu. Ibu Aisyah ya, Muhammadiyah itu ngajak kepada yang baik, yang benar gitu. Yang arahnya kepada atau bahasa anak muda itu endingnya, akhirnya itu Muhammad itu mengajak kepada jannatullah, surganya Allah. Kan tidak ada itu. Coba kalau di dalam moto Muhammad itu apa? Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, kan begitu. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia bahkan dunia sekarang, Bapak sekalian, ya. Kalau boleh cerita sedikit nih, Muhammadiyah sekarang sudah punya college di Melbourne, Australia itu, ya, dan berebut Bapak sekalian sekolah di Muhammadiyah itu sana. Karena misi dan visinya itu ada karakter gitu ya, akhlak gitu. Nah, berebut masuk sana. Disiapkan satu kelas jadi 2 kelas gitu. Nah, lalu kemudian informasinya akan ke Sydney gitu. Itu ya, untuk membangun sekolah di sana. Jadi Muhammadiyah sudah juga punya Universitas Muhammadiyah Malaysia di Perlis gitu ya. Nah jadi terus Muhammadiyah itu melintasi zaman gitu ya, melintasi zaman. Jadi di abad kedua ini tidak hanya fokus di Indonesia saja, tapi juga merambah ke luar negeri yang saya katakan tadi. Nah inilah bagian dari baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak hanya Indonesia saja, karena Al-Quran milik umat Islam gitu ya, bukan milik Indonesia saja. Bapak rahmatullah, demikian saja tausiah kalau kata Adinda Jumarno tadi ya, yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas dukungannya dan doanya sehingga Universitas Muhammadiyah Palembang menjadi unggul akreditasinya. Dan tadi Kak Dokter silakan dibuat proposalnya, kita adakan kerjasama untuk program Strata S2. Saya mantan Kaprodi ya, agak menjadi Kaprodi, ketua program studi S2 PAI. Itu mahasiswa kami ada yang dari Kak Aji di Jogja, ada Siko. Kemudian di dalam Sumatera Selatan ada di Lahad, ada di Prabu Muli, ada di Bayung Lencir gitu ya. Kita bisa Zoom dan bisa 3 bulan sekali kita tatap muka ya, ada istilahnya daring dan luring kan gitu ya. Nah jadi silakan dibuat, ini banyak kader-kader kita yang mumpuni untuk soal kerjasama S2 itu, jadi silakan saja mewakili Pak Rektor ini. Kalau tadi
pribadi saja gitu, tersebut oleh Adinda Jumarno, memang bagian dari pimpinan wilayah, tapi ini selaku wakil rektor 4 ya silakan dibuat kerjasama itu, dan termasuk tadi bantuan-bantuan nanti insya Allah kita akan sampaikan gitu untuk supaya ada perhatian gitu ya. Jadi tadi konsep ta'awun yang kuat menolong yang lemah gitu ya. Jangan lalu kemudian kalau kuat Kak Dokter jangan juga membiarkan yang lemah gitu. Ini kan semakin kata orang Jawa itu semakin tenggrinas itu, semakin semangat terus gitu di Lubuk Linggau ini. Ini buah dari kalau bahasanya kaderisasi dari Kak Hasbi gitu ya. Jadi Kak Hasbi ini orang yang tawaduk. Ketika kemarin saya terus terang Bapak sekalian, ini dakwah pula gitu ya. Saya hadir beberapa daerah musda, baru di Lubuk Linggau inilah saling julak. Uju Jumarno, aku walaupun saudara terbanyak, aku udah galak. Kak Hasbi lah julah. Akhirnya sudah berapa putaran, Kak Dokter jaku terimalah, lasuri gitu nih kan gitu. Akhirnya dengan Bismillah diterimalah oleh Kak Dokter. Walaupun Pak Haji Riang juga suara kedua, katanya aku ini mau alap di Muhammadiyah. Buka kisah lama, mudah-mudahan dengan dilokomotif oleh Kak Dokter, insya Allah Lubuk Linggau akan semakin maju, dan tolong tularkan juga dengan Udano Pendri gitu kan. Iya, biar Muratara juga semakin baik gitu, bagus untuk kegiatan Muhammadiyahnya. Demikian, lebih dan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan Nasru Melatul Qarib wa Basyiril Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi